Baiklah, kembali lagi bersama saya Ilham Kautsar Hidayat. Saya dari Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen dengan nomor PP 2010 521017. Di sini saya akan membahas tentang pasar input dan pasar output. Nah, pasar input itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan pasar input adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Lalu pasar output adalah pasar yang menjual barang atau jasa. Nah, pasar input sendiri pasar yang menjual faktor produksi. Faktor produksi yang dimaksud adalah modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Lalu ciri-ciri pasar input. Yang pertama, perwujudannya berupa kegiatan. Pasar input sebenarnya tidak terjadi secara nyata. Lalu yang kedua, permintaan dan penawaran dilakukan di pasar output harus besar. Lalu yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan didasari pada produksi yang diperoleh. Yang keempat, faktor produksi dapat dimonopoli, sedangkan permintaan bersifat kolektif. Nah, lalu macam-macam pasar input. Pasar input itu ada apa aja sih? Ada pasar modal. Pasar modal ini merupakan dana dalam bentuk investasi panjang. Dan pasar modal menyediakan jual beli dana juga investasi tersebut. Pemilik investasi dapat menentukan tinggi rendahnya bunga. Nah, lalu yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini merupakan pasar yang mempertemukan calon pencari kerja kepada produsen, pengguna tenaga kerja. Pasar ini memiliki sifat yang tergantung dari perilakunya, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pengelola bursa kerja. Lalu ada pasar lahan atau sumber daya alam. Sumber daya alam adalah faktor dasar produksi berupa bahan dasar seperti tanah, kayu, air, dan sebagainya. Untuk permintaan akan selalu naik, dan untuk harga akan mengikuti banyaknya permintaan. Faktor berpengaruh pada kenaikan permintaan tanah, yakni ini adalah faktor-faktornya yang mempengaruhi kenaikan tanah. Yang pertama, kualitas tanah yang subur, juga kelengkapan sarana dan prasarana. 2. Lokasinya strategis untuk mendirikan suatu industri, terutama bila dekat dengan sumber daya alam yang dibutuhkan. 3. Meningkatkan permintaan tanah untuk perusahaan atau industri. Yang keempat, meningkatkan permintaan tanah sebagai pembangunan atau pabrik atau rumah dan bisa juga perkebunan. Lalu yang terakhir, pasar faktor kewirausahaan. Dalam menjalankan suatu usaha, perlu seorang yang memiliki jiwa usaha agar mampu menjalankan perusahaan dengan baik. Orang ini disebut wirausaha. Dengan seorang wirausaha, perusahaan akan dijalankan dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal. Lalu pasar output. Pasar output ini apa sih? Nah, pasar output itu adalah pasar yang menjual belikan barang atau jasa. Pasar seperti ini pada umumnya yang menjual barang atau jasa. Contoh, pasar sayuran, pasar mesin. Keuntungan dan kerugian pasar output. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, menjadi distributor dalam pemberian barang atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, menjadi hal penting bagi produsen dalam mendistribusikan hasil produksinya. Kerugian hanya satu, yaitu bisa menimbulkan persaingan antara produsen. Nah, itu tadi adalah penjelasan pasar input dan pasar output. Atau pasar input itu bisa juga disebut adalah pasar faktor produksi. Sekian dari saya. Apabila ada informasi yang salah atau yang kurang jelas, saya meminta maaf dan terima kasih.